Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa dan para pendengar Roja TV dan Radio Roja, rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian. Jemaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan buku Mencetak Generasi Rabbani. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita telah membahas penanaman ataupun pelatihan rukun-rukun Islam kepada anak-anak. Mulai dari sholat, puasa, sedekah atau zakat, dan haji. Berikutnya, di antara 3 tingkatan agama maratibuddin adalah ihsan. Perkara yang perlu kita tanamkan kepada anak adalah mengajarkan ihsan kepada anak-anak. Ajarkanlah ihsan kepada anak. Ihsan memiliki banyak makna. Ada beberapa dimensi dari ihsan. Yang pertama tentunya ihsan bermakna muraqabah. Yang kedua, ihsan bermakna melakukan segala tugas dan tanggung jawab dengan baik. Dan ihsan bermakna melakukan kebaikan-kebaikan, amal-amal kebaikan. Sangat banyak pintu-pintu kebaikan yang bisa kita buka untuk anak-anak kita. Kita buat mereka gemar melakukannya sedari kecil. Karena Allah bisa karena biasa. Anak-anak yang dilatih untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa kecil, dia akan terbiasa melakukannya ketika dia sudah dewasa, beranjak dewasa. Ketiga, makna dan dimensi ihsan ini harus kita ajarkan kepada anak. Mulai dari ihsan bermakna melakukan segala tugas dan tanggung jawab dengan baik. Atau bisa kita artikan juga sebagai sikap profesional di dalam melakukan setiap pekerjaan. Ya, sehingga anak itu biasa melakukan tugasnya dengan baik, menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Dan ini merupakan kunci kesuksesan dalam urusan apa saja, dunia maupun akhirat. Ibadah kalau kita lakukan itu dengan baik, tentu pahalanya berbeda dengan ibadah yang kita kerjakan mungkin setengah hati, atau kita tidak sungguh-sungguh, atau tidak serius, tidak fokus. Jadi ini adalah satu pelatihan, melatih anak-anak untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan benar dan baik. Melatih anak bersikap profesional di dalam setiap pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Dan ini adalah sikap yang harus ditanamkan sejak dini. Dan mudah-mudahan itu menjadi jati dirinya ketika dia sudah dewasa. Ihsan dengan makna ini itu disebutkan Nabi SAW di dalam hadis beliau. Nabi SAW bersabda, Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan ihsan dalam semua urusan. Dan makna ihsan di sini diperjelas Nabi dalam lanjutan hadis tersebut. Wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Wa idza dzabhtum fa ahsinuz dzibhah. Jika kamu melakukan eksekusi, itu menghilangkan nyawa di sini ya, harus juga dilakukan dengan baik. Bukan sekedar asal-asalan yang penting mati, tidak. Demikian juga contoh yang lain adalah menyembelih.
menyembelih hewan sembelihan. Ya, bukan yang menjadi kita katakan tujuan kita adalah bagaimana hewan itu mati, tidak. Tapi bagaimana hewan itu mati dengan baik, menyembelihnya dengan baik. Jadi ini adalah bentuk profesionalisme di dalam melakukan pekerjaan, ya, di dalam melakukan tugas yang kita lakukan, yang kita kerjakan. Sampai-sampai, ya, contohnya di sini disebutkan Nabi, menyembelih pun harus profesional. Bagaimana caranya? Ya, hendaklah kamu fayuhidda ahadum syufratahu wal yurih dzabihatahu. Hendaklah dia tajamkan mata pisaunya dan dia buat nyaman, ya, hewan yang disembelihnya. Ya, jadi tidak disiksa, tidak dibanting kanan banting kiri. Ya, sebagian orang menyembelih itu menyiksa hewan itu lebih dulu, ya, sebelum hewan itu mati. Ada yang pakai pisau tumpul sehingga hewan itu harus sekarat berjam-jam baru mati. Nah, ini tentunya menyakiti hewan tersebut. Artinya ini tidak profesional, ini amatiran. Ya, nah, seorang muslim harus bisa melakukan tugas dan tanggung jawab yang diembannya dengan baik, dengan profesional. Ya. Maka ada kaedah di dalam Islam, al-ilmu qoblal qawli wal amal. Berilmu sebelum berkata dan berbuat. Sebelum kita melakukan eksekusi terhadap satu pekerjaan, kita ilmui dulu. Ya. Nah, penyakitnya kita ini, ya, dalam segala urusan lah, ya. Kadang-kadang kita tidak mau belajar dulu ataupun membaca dulu ataupun meneliti dulu, ya, mencari tahu dulu sebelum melakukan eksekusi pekerjaan. Ya, contohnya banyak di antara kita mungkin jarang membaca buku panduan. Ya, sebutlah itu misalnya apa namanya manual book istilahnya, ya. Ya, buku pegangan untuk pengoperasian satu unit misalnya. Kita jarang baca itu, ya, langsung kita pegang bendanya, kita kutak-katik, akhirnya rusak. Ya, nah, segala sesuatu harus ada SOP-nya, harus tangani dengan profesional, kalau tidak berantakan. Ya, jika diserahkan urusan, kata Nabi, kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Kenapa? Karena dia akan menanganinya secara amatiran. Ya, tidak profesional. Nah, ini perlu kita tanamkan kepada anak-anak. Semoga ini menjadi jati dirinya, ya, ini menjadi suatu tabiatnya, ini menjadi satu sifatnya, yaitu dia tidak akan menangani satu pekerjaan kecuali setelah dia ketahui betul itu. Ya, kemudian dia menanganinya dengan baik, ya, dengan penuh perhatian, ya, dengan sungguh-sungguh. Nah, kita lihat ada sebagian anak-anak yang kalau diserahi tugas asal-asalan. Ya, misalnya disuruh cuci piring nggak bersih, disuruh nyapu halaman ya masih kotor, kan begitu, ya. Nah, diserahi amanah, dia kadang-kadang suka lalai atau seringnya lalai. Nah, ini adalah bentuk-bentuk, ya, tidak profesionalnya dia di dalam menangani tugas yang kita serahkan kepadanya. Maka ini perlu dilatih sejak kecil sehingga menjadi satu kebiasaannya. Kalau dia melakukan tugasnya, dia lakukan dengan baik, ya, bukan asal-asalan, ya. Menjadi yang terbaik itulah seorang muslim. Muslim itu harus bisa menjadi yang terbaik dalam segala bidang yang dia tangani, ya, karena Nabi menekankan itu kepada kita dalam hadis beliau, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sehingga seorang muslim profesional dalam hal menyembelih juga, ya, bukan asal-asalan. Dia harus tahu di mana tempat untuk meletakkan pisau itu. Ya, bukan di tempat yang salah. Kalau tempat yang salah, ya tentunya hewan itu tidak akan mati sementara dia kesakitan, terluka. Ya, nah, orang yang mengerti, dia tahu di mana dia letakkan mata pisau itu dan bagaimana cara menyembelihnya. Tidak harus ada sebagian orang yang menyembelih ayam itu sampai putus lehernya. Ya, untuk memastikan hewan itu mati. Sebenarnya tidak harus seperti itu. Sebagian orang yang memang sudah profesional, yang sudah terbiasa dan melakukannya dengan baik, cukup dengan sekali goresan saja sudah mati itu ayam. Ya, sudah mati itu kambing. Nah, ini sebagian orang ya karena salah tempat meletakkan mata pisau, itu sampai dia bolak-balik menggoroknya, ya, itu kambing nggak mati-mati. Gitu, ya. Nah, itu kadang-kadang kita kasihan juga lihat kambingnya. Nah, itulah bentuk tidak profesionalnya kita di dalam melakukan tugas tersebut. Maka ini harus kita latih kepada anak-anak kita, ya.
Bagaimana kita bisa latih mereka dengan menyerahi kepada mereka tugas-tugas tertentu. Kemudian kita mengevaluasi, menilai pekerjaannya. Wah, ini kurang begini, ini kurang begitu. Ya. Nah, sekolah juga bisa, lembaga-lembaga pendidikan, sekolah, pesantren juga bisa melakukan evaluasi kepada murid-murid mereka ketika menyerahi tugas-tugas tertentu kepada mereka, ya, ketika menyerahkan tugas-tugas tertentu kepada mereka, coba dinilai bagaimana mereka menangani pekerjaan itu, ya. Nah, demikian supaya itu bisa menjadi satu bahan bagi kita untuk melakukan perbaikan, ya, melakukan perbaikan-perbaikan. Nah, demikian, ya, pelatihan dan pendidikan. Nah, jadi ini sangat penting, ya, karena sebagian anak kita lihat, ya, apabila melakukan satu pekerjaan dia sungguh-sungguh mengerjakannya dan baik gitu. Disuruh nyapu bersih, mengkilap. Ada sebagian anak disuruh nyapu masih berserakan di sana sini. Asal-asalan saja dia kerjakan. Nah, ini bentuk tidak ihsan. Ya, maka ihsan bermakna ini, ya, bermakna melakukan segala tugas dan tanggung jawab dengan baik, dengan penuh perhatian atau dengan cara yang profesional. Ini harus kita latih sejak kecil. Kita menganut pepatah yang mungkin kita semua sudah tahu, Allah bisa karena biasa. Ya, satu pekerjaan yang biasa kita lakukan, maka kita akan terbiasa, ya, untuk melakukannya. Bisa kita lakukan itu dengan baik, ya, dengan benar. Para pemirsa dan para pendengar, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Jadi pembiasaan tersebut akan membuatnya menjadi pribadi yang teliti dan punya dedikasi yang tinggi, ya, di dalam melakukan tugas dan tanggung jawab. Dan ini merupakan kunci kesuksesan bagi dirinya sendiri, ya, bagi anak ini nantinya. Ya, setiap orang pasti akan puas melihat hasil pekerjaan yang baik, ya, begitu, ya, profesional, teratur, ya, detail, ya, karena segala sesuatu itu nilainya itu pada detailnya sebenarnya, ya, detailnya. Dan satu pekerjaan itu bisa dinilai, ya, plus minusnya, nilainya itu dari detail pekerjaan itu. Ya, mengukir, ya, ukiran, ya. Taruhlah kita katakan, kita sebut ukiran Jepara. Ya, ada perbedaan yang mencolok antara ukiran yang dibuat ala qadarnya, ya, dengan ukiran yang memang dibuat dengan penuh ketelitian, ya, dilakukan dengan profesional, apalagi handmade, ya, teliti begitu. Nah, nilainya berbeda itu. Maka barang-barang yang notabene yang kita katakan handmade, ya, buatan tangan itu biasanya lebih mahal. Di mana letak mahalnya? Ya, di detailingnya begitu, ya. Ya, detailnya itu yang membuat satu barang menjadi bernilai mahal, ya. Ya, dibandingkan mungkin yang dibuat dengan mesin, ya. Karena tidak detailnya tentunya kurang di situ. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi ini merupakan modal hidup bagi anak-anak kita nantinya ke depan, ya. Kalau mereka ingin sukses baik itu dunia maupun akhirat, ya, maka sikap seperti ini, sifat ini harus kita ajarkan kepada mereka sedari kecil. Ya, profesionalisme itu bukan hanya dalam urusan dunia. Ya, urusan dunia kita bersikap profesional supaya mendapatkan keuntungan duniawi, ya. Ya, ya, tenaga yang profesional gajinya beda dengan yang amatiran, ya. Nilainya beda itu, gajinya juga beda. Pasti lebih tinggi yang profesional daripada yang amatiran. Ya, ada nilai di situ. Ya, perkara-perkara dunia menjadi bernilai karena hal ini. Ya, sebenarnya bukan hanya dalam urusan dunia saja, dalam urusan akhirat juga kita harus melakukan segala tugas dan tanggung jawab akhirat kita dengan profesional. Salat juga, ya, harus profesional. Beda itu salat yang amatiran, yang kelasnya fawailun lil musallin, dengan salat yang, ya, alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya, ya, orang yang, ya, memang betul-betul baik di dalam sholatnya, dia kerjakan itu dengan baik, ya. Nah, dalam semua, ya, perkara-perkara agama, ibadah, ya, kalau kita lakukan dengan baik, maka itu akan menjadi baik. Ya, itulah, ya, salah satu makna ihsan.
Dan ini sebagaimana kita sebutkan harus ya dilatih sejak kecil. Karena sifat seperti ini ya, tabiat seperti ini tidak muncul serta-merta, tidak muncul seketika, tidak muncul dadakan tiba-tiba, tidak. Ya, ini adalah pembiasaan yang terus-menerus, pelatihan yang terus-menerus. Ya, ada sebagian orang kita lihat ya, melakukan sesuatu itu teliti. Ya. Karena dari kecil memang seperti itu desainnya. Ya, ada orang yang asal-asalan. Kenapa? Karena dari kecil memang kerjanya asal-asalan gitu. Ini kan terbawa dalam semua urusan nantinya, baik itu urusan dunia maupun akhirat. Maka kita lihat ada sebagian orang urusan akhiratnya ya yang penting dia dikerjakan. Itu motonya ya. Yang penting sudah dikerjakan. Ya. Ada sebagian orang yang penting sudah sholat begitu. Bagaimana sholatnya ya itu urusan nomor sekian. Nah, jadi ya sekali lagi ini sangat penting dan ini menjadi modal yang berharga bagi anak-anak kita nantinya setelah dia beranjak dewasa. Ya, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Maka jangan sampai telat ya menanamkan ini kepada anak-anak kita. Ya, jangan sampai telat, terlambat ya di dalam menanamkan mengajarkan ihsan bermakna ini ya, makna yang pertama ini kepada anak-anak kita. Ya, mereka harus menjadi orang yang profesional di dalam segala urusan yang dia kerjakan, dalam segala perkara yang dia lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Hingga dia menjadi seorang muslim, pribadi muslim yang punya nilai ya di apa namanya baik di di tengah-tengah kaum muslimin maupun bagi umat manusia ya maupun bagi umat manusia. Wallahu a'lam bishawab. Itu harapan kita tentunya. Dan ini bisa juga dilakukan di sekolah-sekolah, lembaga-lembaga pendidikan ya untuk ya melatih profesionalisme ini di dalam pelajaran-pelajaran ataupun ya di dalam pendidikan-pendidikan yang mereka lakukan. Ya khususnya para guru ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, ya, ihsan bermakna muraqabah. Nah ini yang disebutkan Nabi di dalam hadis, anta'budallah ketika Nabi ditanya oleh malaikat Jibril tentang ihsan, ya fa akhbirni anil ihsan, maka Nabi SAW menjawab, anta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Artinya kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya dan apabila kamu tidak melihatnya maka sungguhnya dia melihatmu. Yaitu ihsan bermakna muraqabah. Selalu merasa di dalam pengawasan. Nah ini sebenarnya lanjutan dari makna ihsan yang pertama. Ya, sebagian orang profesional kalau diawasi, begitu nggak diawasi amatiran lagi dia. Maka perlu profesionalisme yang sudah kita bangun itu, ya, perlu kita sempurnakan dengan muraqabah ini, sehingga profesionalisme yang dimilikinya itu tidak angin-anginan itu, ya, tidak angin-anginan. Ya, kalau ada pengawasan, kalau diawasi, kalau diamati, dia profesional, dia baik, dia lakukan tugas dengan baik. Tapi begitu tidak diawasi, ya, begitu lepas dari pengawasan, kembali lagi dia jadi amatiran. Nah, jadi perlu ihsan bermakna yang ini saling melengkapi sebenarnya dari makna ihsan yang pertama dengan yang kedua ini. Ya, kita menanamkan muraqabah. Bahwasanya kalaupun manusia tidak mengawasi kita, ada Allah yang maha mengawasi. Ya, Allah yang maha melihat, maha mendengar, dan maha mengawasi. Ya, Ar-Raqib, Al-Basir, As-Sami', Al-Alim. Itu nama-nama Allah, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala maha mengawasi, Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui, ya. Al-Khabir, dan Allah Subhanahu wa taala maha meneliti. Yaitu Allah Subhanahu wa taala mengetahui detil setiap urusan.
Ya, nah inilah makna-makna Asmaul Husna yang berkaitan dengan muraqabah. Dan itu yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Beribadah, maknanya adalah an ta'budallah. Kita beribadah, itu rukun pertama dari ihsan. Yang kedua adalah fa innahu yarak, bahwa Allah melihat kita. Yaitu selalu merasa berada di dalam pengawasan. Ya, ini adalah rukun yang kedua dari ihsan. Ya, maka sekali lagi kita sebutkan bahwa muraqabah, ya, ini adalah makna ihsan yang kedua, itu merupakan pelengkap, ya, penyempurna dari makna ihsan yang pertama. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi harus kita ajarkan kepadanya tentang kedekatan dan pengawasan Allah terhadap hamba-hambanya, bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat segala gerak-gerik dan perbuatan kita, mendengarkan semua ucapan kita. Allah mengetahui segala isi hati kita. Ya, bacakanlah kepadanya firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin", yang melihat engkau ketika engkau berdiri untuk salat dan melihat perubahan gerakan badanmu di antara orang-orang yang sujud. Ya, sesuatu yang mungkin tidak diketahui oleh manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Ya, bacakan kepadanya firman Allah Subhanahu wa taala, "Alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard." Tidakkah engkau perhatikan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Nah, jadi mungkin ya makna-makna ini harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, sehingga ya tentunya ya, kita tidak bisa 24 jam mendampingi menyertai anak-anak kita. Ya, ada masa dan waktu di mana mereka lepas dari pengawasan kita. Ya, kita tidak bisa terus-menerus mengawasi mereka. Maka perlu ditanamkan ini, ya, supaya tanpa pengawasan kita, mereka juga sudah merasa diawasi oleh Zat yang maha mengawasi, maha melihat, maha mendengar, dan maha mengetahui. Dan hal ini dapat kita aplikasikan dalam kegiatan sehari-hari. Ya, kita katakan kepada anak kita, "Wahai anakku, kerjakanlah tugasmu dengan baik sekalipun ayah dan ibu tidak melihat, dan yakinlah Allah pasti melihat kita." Ya. Atau kita mengatakan kita harus berkata jujur, ya, kepada sebab siapapun bisa kita bohongi, namun Allah Subhanahu wa taala tidak bisa kita bohongi. Ya, jadi ini sangat penting, ya. Muraqabah ini adalah dasar dari semua amal-amal kebaikan manusia. Keikhlasan itu dasarnya muraqabah. Ya, karena ikhlas itu kan turun naik juga dia. Ihsan itu ya ikhlas itu ya kita katakan ada nilai juga di situ di dalam keikhlasan. Ya, ada tingkatan keikhlasan. Maka muraqabah, dengan muraqabah kita bisa mendongkrak tingkat nilai kadar keikhlasan kita ke derajat yang paling tinggi. Maka dikatakan ihsan itulah derajat agama yang paling tinggi. Ya, karena dia adalah puncak dari keikhlasan dari semua amal-amal kebaikan yang kita lakukan. Karena kita dasari itu atas dasar ya lillahi ta'ala, ya. Karena kita mengaitkan hati kita kepada Allah, ya. Kita lakukan itu karena Allah murni. Ya, baik manusia tahu ataupun tidak tahu, itu tidak menjadi, kita tidak peduli dengan itu. Itu bukan menjadi perhatian kita. Nah, inilah yang ingin kita tanamkan, yang kita ingin tumbuhkan kepada anak-anak kita, ya. Mudah-mudahan ya mereka satu waktu kelak ya kita bisa merasa aman melepas mereka. Kenapa? Karena mereka sudah punya modal muraqabah ini, ya. Kemanapun mereka pergi kita nggak ragu lagi. Ya, di mana mereka berada kita tidak cemas lagi. Kenapa? Karena kita sudah bekali anak-anak kita itu dengan muraqabah. Ya, jadi dia takut dosa bukan karena orang tua. Dia takut bohong bukan karena ibu bapaknya. Ya, dia takut berbuat kejahatan, berbuat zalim bukan karena gurunya, bukan karena ustadznya, bukan karena kiainya, bukan karena fulan dan fulan, tapi karena Allah mengawasi. Nah, ini luar biasa. Ya, ini adalah suatu hal yang sangat penting, bukan hanya untuk anak-anak saja ya, untuk kita juga. Kadang-kadang kita
ya mencegah diri dari satu keburukan, melakukan satu kebaikan, ya ada pamrih di situ, ya. Nah, karena tidak murni kita muraqabah lillah, ya. Ada sesuatu yang kita inginkan, kata orang ada udang di balik batu. Nah, karena takut fulan dan fulan, apa kata dunia, apa kata orang, ya lalu kita pun melakukannya. Ya, jadi nilai muraqabahnya mungkin masih rendah. Kita masih memperhatikan apa yang menjadi komentar manusia. Maka ya mungkin ya kita harapkan ya anak-anak kita, mungkin kita yang sudah ya berumur begini kita rasakan bagaimana pendidikan kita dulu waktu kecil ya tidak dididik ya sebagaimana mestinya, mungkin ya baru kita rasakan bahwa untuk membiasakan kebaikan-kebaikan di usia tua itu adalah suatu yang sangat susah. Ya ibarat kata pepatah ya, belajar di waktu kecil seperti menulis di atas batu. Ya belajar di waktu tua seperti mengukir di atas air. Ya. Ya kita ini ya seperti ini yang sudah tua ya, sudah berumur, belajar hari ini besok lupa. Jadi dilatih hari ini besok lupa, ya itu kita. Nah, kita harapkan anak-anak kita tidak seperti itu ya. Ya dengan menanamkan itu sedari kecil ya maka ini bisa menjadi suatu tabiat yang melekat, menjadi akhlak yang yatakhallaq pada diri mereka, yang tercetak pada diri mereka. Ya, muraqabah ini sudah melekat pada diri mereka sehingga mereka melakukan kebaikan bukan karena orang tua lagi. Ya, mereka menjauhi dosa, menjauhi keburukan, menjauhi hal-hal yang buruk bukan karena orang tua atau bukan karena guru, bukan karena kiai, bukan karena ustadznya, bukan karena ini itu, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia akan sampai kepada mudah-mudahan anak-anak kita bisa mencapai derajat ihsan ya, yaitu derajat yang paling tinggi di dalam agama. Wallahu a'lam bishawab. Ini makna ihsan yang kedua. Yang ketiga, ihsan ya seperti apa namanya disebutkan di dalam banyak ayat ya, yaitu berbuat kebaikan. Ya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ini makna ihsan yang ketiga yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah kamu, baik-baiklah kamu bertingkah laku di muka bumi ini, berbuat kepada manusia, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Ya, melatih untuk bisa berbagi, ya, punya empati kepada orang lain, ya. Nah, bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, ya. Nah, seperti kata Nabi, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, ya. Muslim yang benar itu adalah muslim yang bisa selamat orang lain dari kejahatan tangan dan lisannya. Jadi ini makna ihsan, yaitu melakukan kebaikan-kebaikan, amal-amal saleh, amal-amal kebaikan di dalam kehidupan. Apa kata Nabi untuk mentarghib kita melakukan banyak-banyak kebaikan di dalam hidup ini? Nabi mengatakan, ya, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kamu remehkan satupun dari perbuatan ma'ruf. Perbuatan ihsan. Walau antalqa akhaka biwajhin talq. Walaupun sekedar kamu memberikan senyuman ketika bertemu dengan saudaramu. Kebaikan berupa senyuman. Itu jangan diremehkan. Ya, nah demikian. Walaupun itu sekedar senyuman yang kita berikan. Maka Nabi mengatakan, ya khairun nas anfa'uhum linnas. Dalam riwayat lain, ahsanuhum linnas. Orang yang paling baik adalah orang yang paling banyak buat kebaikan kepada orang lain. Orang yang paling banyak manfaatnya kepada orang lain. Itu kita menjadi pribadi yang bermanfaat. Ya, banyak berbuat kebaikan. Walaupun itu terlihat kecil, ya kita jangan lihat besar kecilnya gaung dari sebuah amal, jangan. Kadang-kadang amal kecil itu jadi besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu ya dengan sebab apa, dengan sebab amal apa Allah itu ridha kepada kita, dan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala itu, ya dengan ridha Allah Subhanahu wa taala Allah merahmati kita, dan dengan rahmat Allah itu kita masuk surga.
Ya, inilah makna ihsan yang ketiga yang perlu kita targhib ya, kita motivasi kepada anak-anak kita. Ya, di mana ada peluang kebaikan ya lakukan. Misalnya ada peluang untuk membantu orang lain, ya kita dorong anak kita untuk melakukannya. Walaupun misalnya ada sampah yang berserakan ya, nah, itu adalah peluang untuk berbuat kebaikan yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan termasuk membersihkan sampah itu kan menyingkirkan gangguan itu kan sampah itu kan gangguan di tengah jalan. Ya karena sekarang ini coba lihat ya, kita sangat prihatin ya di negeri kita ini mayoritas muslim tapi masih banyak orang yang buang sampah sembarangan. Ya, nah dan seolah-olah membersihkan sampah itu pekerjaan yang hina begitu ya. Dan membuang sampah sembarang itu bukan satu perbuatan dosa. Ini yang jadi masalah di negeri kita yang mayoritas muslim. Sehingga mungkin skor kebersihan negeri kita masih ya jauh dari yang diharapkan. Masih kita lihat sebagian orang kadang-kadang bawa atribut Islam, di kaca belakang mobilnya tertulis besar-besar kalimat tauhid la ilaha illallah, buka kaca buang sampah. Aduh, kita kadang-kadang ngelus dada aja ya. Nah, demikian. Itu masih kita dapati, masih kita lihat ya seperti itu, pemandangan seperti itu. Ya, oh yang buang sampah anak saya ya, ini lebih parah lagi dia ngajari anaknya nggak benar gitu ya. Kalau dia yang melakukannya dia memberikan contoh yang nggak benar. Kalau anaknya yang melakukannya dia biarkan maka dia telah memberikan suatu pelajaran yang nggak benar kepada anaknya. Ya, nah demikian ini harus kita latih. Bukan hanya tidak membuang sampah sembarangan. Anak-anak harus kita targhib untuk melakukan kebaikan yaitu membersihkan sampah jika ada sampah yang berserakan. Itu satu contoh kebaikan yang bisa kita tanamkan kepada anak-anak. Jangan sepele dengan amal yang kecil itu. Ada orang yang masuk surga gara-gara itu. Nabi mengatakan dalam riwayat Muslim ya, "Innila ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'ah min dhahri tariq." Aku melihat seorang laki-laki yang berkeliling-keliling di dalam sorga. Berkeliling-keliling di dalam sorga. Kenapa? Karena sebatang pohon yang dia singkirkan dari tengah jalan. Ya, nah, imatatul adza anit tariq itu termasuk ya apa namanya? Ya min adnal iman, tingkatan iman yang paling dasar, paling rendah. Tapi jangan remehkan itu. Ya, walaupun ini tingkatan iman yang paling rendah, ini bisa menjadi sebab semua tingkatan iman itu bisa menjadi sebab orang itu masuk surga. Bukan harus yang tinggi-tinggi. Kadang-kadang kita nggak tahu kadar ikhlasnya. Maka ini perlu kita targhib kepada anak-anak kita untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan. Maka dari itu Nabi Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba, berkompetisi untuk melakukan kebaikan. Nah, inilah makna ihsan yang ketiga yang patut kita tanamkan juga kepada anak-anak kita, kita latih sehingga anak kita tuh menjadi pribadi yang suka berbuat baik begitu ya. Ada peluang berbuat baik, dia berlomba-lomba untuk bisa melakukannya. Seperti firman Allah tadi yang kita sebutkan, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Ya, menanamkan rasa empati kepada orang, menanamkan sikap suka berbagi ya, karena itu yang susah, berbagi itu yang susah. Ya, kalau kali-kali pandai manusia kali-kali dikali-kalikannya semua. Tapi kalau untuk berbagi, bagi-bagi ya tambah-tambah itu pinter, kali-kali pinter, bagi-bagi yang susah. Ya, bagi-bagi yang susah, kurang-kurang nggak mau. Ya, bagi-bagi susah, yang senang itu kali-kali dan tambah-tambah. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Ya, itu yang harus kita latih dan kita biasakan kepada anak-anak kita ya. Sehingga dia mudah berbuat baik. Kata orang ringan tangan, suka membantu. Nah ini kan nggak dadakan juga, tabiat seperti itu kan nggak tiba-tiba muncul. Ada orang yang memang dia suka membantu begitu. Ya, memang dari kecil mungkin udah dibiasakan oleh orang tuanya, suka membantu, ringan tangan. Apa yang bisa dibantu, dibantu. Nah demikian ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada orang yang cuek, ya ada peluang untuk berbuat baik, ya dia tidak tergerak untuk melakukannya. Ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu 3 makna ihsan di sini yang perlu kita
tanamkan kepada anak-anak kita. Ya, mudah-mudahan mereka tumbuh menjadi pribadi yang baik ya, yang mencapai derajat ihsan dengan ketiga makna tadi. Yang pertama, dia menjadi pribadi yang profesional ya dalam setiap pekerjaan yang dia lakukan, baik itu yang berkaitan dengan dunia maupun akhirat. Yang kedua adalah dia memiliki kesadaran muraqabah ya, bahwa dia adalah hamba yang diawasi, ya tidak perlu diawasi oleh manusia, dia merasa berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah dia menjadi pribadi yang ringan tangan, ya suka berbuat kebaikan, ya setiap ada peluang berbuat baik, dia selalu mendatanginya, dia selalu memanfaatkannya, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan penanaman ihsan, pelatihan ihsan kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan ya kita dimudahkan Allah untuk menanamkan ini kepada anak-anak kita, ya. Dan mudah-mudahan kita juga mendapatkan manfaat ya dari ya pengajaran yang kita berikan kepada anak-anak kita. Ya, kita juga bisa menjadi pribadi yang ihsan juga, ya, di mana anak-anak kita harapkan tumbuh menjadi pribadi yang ihsan. Karena kita juga mungkin belum mencicipi ya pelatihan ihsan ini dari waktu kecil, mungkin ya, karena orang tua kita nggak ngerti ya, dia nggak tahu. Ya, nah mudah-mudahan kita mendapat manfaat juga ya dari pendidikan yang kita berikan kepada anak. Karena mendidik anak itu sebenarnya memiliki dua mata pisau ya. Itu adalah kebaikan untuk anak kita dan pendidikan ini juga adalah kebaikan untuk diri kita. Kadang-kadang ketika kita mendidik anak, kita justru sedang mendidik diri kita sendiri. Misalnya kita menanamkan kejujuran kepada anak, dalam hati kita, waduh saya sendiri masih banyak bohong kan gitu ya. Nah artinya apa ya, kita juga terdidik dengan pendidikan yang kita berikan kepada anak-anak kita. Ya kita kan bukan pribadi yang perfect juga, ya bukan yang sempurna juga. Ya, jadi pelajaran-pelajaran pendidikan yang kita berikan, ilmu yang kita bagi kepada anak-anak kita itu juga bermanfaat bagi kita ya orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza. Astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, baik, syukran jazakallahu khair, barakallahu fik atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini, yang mudah-mudahan bisa kita ambil faedahnya, bisa kita ambil pelajaran untuk kita semua, khusus bagi orang tua, calon orang tua yang ingin mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Pendidikan mengenai ihsan kepada anak-anak kita, yang mudah-mudahan Allah memudahkan kita semua dalam melakukan hal tersebut. Baik, selanjutnya kita buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya, silahkan, dan kiranya kami harapkan untuk pertanyaan yang Anda ajukan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan hari ini. Baik, yang pertama Ustadz, ada pertanyaan. Ya, tidak disebutkan nama dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, saya memiliki anak 3 tahun, terlihat sekali karakternya berbeda dengan kakaknya yang 5 tahun. Yang jika bekerja sangat antusias dan cenderung perfeksionis. Sementara adiknya tersebut selalu santai dan menunda-nunda pekerjaan. Namun di sisi lain, adiknya itu sering terlihat iri jika kakaknya menerima banyak pujian dari keluarganya. Apa yang harus saya lakukan Ustadz untuk mendidik si adik agar ihsan dan tidak iri kepada kakaknya? Iya, ini bagus pertanyaannya ya. Pertama, manusia tidak ada yang sama. Kembar aja nggak sama ya, apalagi kakak adik yang nggak kembar ya. Nah, tidak ada manusia yang sama. Manusia lahir dengan sifat dan karakter yang berbeda. Walaupun hampir mirip karakternya, tapi pasti ada perbedaan-perbedaan kalau kita lihat dengan secara detil ya. Nah, seperti ini ya. Ya, berbeda ya antara kakak dan adik ya. Nah, demikian. Itu yang pertama. Yang kedua, kita jangan membanding-bandingkan antara satu anak dengan anak yang lain, karena ini akan menimbulkan kecemburuan. Ya, nah kita harus jaga perasaan anak. Jangan kita banding-bandingkan, suka membanding-bandingkan anak satu dengan yang lain. Nanti dia akan mentalnya akan jatuh.
Dia akan down mentalnya, dia akan jatuh, dia minder. Ya, dia merasa saya ini adalah makhluk yang nggak berguna, gitu. Jadi jangan banding-bandingkan. Ya, setiap anak punya kelebihan. Ya, nah demikian. Jadi kita harus mengapresiasi setiap kelebihan yang dimiliki anak dan memperbaiki kekurangannya, bukan mengekspos kekurangannya kemudian mengangkat kelebihan anak yang lain. Ya, karena dia akan merasa dijatuhkan. Ya, karena dia merasa ini bukan saya datang ke dunia dengan ini begitu ya. Jadi tidak fair juga kalau kita jatuhkan dia karena kekurangan yang ada pada dirinya. Itu tugas kita ya orang tua untuk memperbaiki, menutupi kekurangan-kekurangan itu. Bukan malah mengeksposnya kan begitu ya, apalagi menjatuhkannya. Ya, dasar kamu begini, dasar kamu begitu ya. Nah, ini kan dia nggak akan bisa bangkit dengan kata-kata seperti itu. Dia tidak akan bisa memperbaiki kekurangannya dengan kata-kata seperti itu. Jadi perlu targhib, motivasi ya kepada anak-anak itu. Yang ketiga ya di sini ya. Ya mungkin ya saya bisa melihat adiknya di sini ya, si bungsu ini mungkin karena faktor terlalu dimanja, ya belum mendapatkan kepercayaan, ya belum diserahi tugas, belum diberi kepercayaan, sehingga kadang-kadang kesadaran untuk memikul tanggung jawab itu dengan baik itu belum tumbuh. Maka anak-anak itu semuanya harus kita beri kepercayaan, kita latih. Ya, nah karena dia mungkin anak pertama ya, anak sulung, ya mungkin lebih banyak kita serahi tugas sehingga dia terbiasa untuk itu. Sementara si bungsu, karena semuanya serba terima apa ya sudah jadi, istilahnya sudah tersedia karena dia yang paling kecil. Jadi kasih porsi yang tepat ya kepada anak-anak di dalam hal tugas. Ya, terus kita latih. Kita beri tugas itu bukan untuk membebani sebenarnya, tapi untuk melatih. Ya, bukan untuk membebani, tapi untuk melatih supaya tumbuh rasa tanggung jawab di dalam melakukan tugas-tugas itu. Beri dia tugas juga, serahi dia tanggung jawab, walaupun dia anak bungsu. Nah, kadang-kadang orang tua tugas dan tanggung jawab itu banyak diembankan ke pundak anak sulung gitu ya. Karena ini anak paling besar, ini yang paling banyak memikul tanggung jawab tugas ya. Sementara si bungsu cuma duduk-duduk santai saja, menunggu segala sesuatunya beres, selesai. Ya, saya anak bungsu, nanti akan muncul perasaan seperti itu. Dan karena dia tidak dilatih, dia tidak terasah ya untuk menangani tugas dan tanggung jawab. Maka coba beri porsinya kepada si bungsu juga sebagaimana kita berikan tugas dan tanggung jawab kepada si sulung. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya tentunya ini perlu dilatih ya. Nah namanya juga anak-anak. Ya dia lahir dengan banyak tabiat. Orang tua pasti tahu plus minusnya. Yang plus itu diasah terus, yang minus itu ditutupi. Ya bagaimana ya dia bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah demikian. Iya, baik. Terima kasih banyak sekalian jazakallahu khair atas jawaban dan nasihat Ustaz demikian. Dan selanjutnya yang kedua masih kami ajukan pertanyaan dari layanan pesan singkat. Ya Ustaz, bagaimana cara memperbaiki anak yang terlanjur sudah lihai dalam berbohong? Seringkali ketahuan berbohong tapi sepertinya sudah sangat terbiasa dia melakukannya. Mungkin ini salah saya yang sebagai ortu dalam mendidik. Mohon nasihatnya Ustaz, mohon arahannya. Ya, ini ada bab khusus sebenarnya. Ya, mengapa anak suka berbohong, bagaimana cara penanganannya. Nanti ada pembahasan secara khusus di sini ya, di buku ini. Pada pembahasan anak dan akhlak mulia ya setelah bab ini. Ya, tapi kita kasih mukaddimah dulu sedikit ya. Anak itu sebenarnya lahir dengan fitrah ya yang lurus. Dia tidak suka keburukan, dia cenderung kepada kebaikan. Itu manusia. Hanya saja lingkungan ya. Lingkungan dan yang paling bertanggung jawab kata Nabi fa'abawahu, ibu bapanya. Ya anak itu tidak mungkin tiba-tiba jadi suka berbohong begitu. Ada sebab-sebab di situ ya. Nah, ada sebab-sebab yang mendorong dia untuk melakukan itu. Ya, orang tua perlu mencari tahu sebab-sebab itu dan mengatasinya dari akarnya ya. Nah, memadamkan apinya bukan mengipas-ngipas asapnya.
Ya, wah ini ada asap di kipas-kipas, ternyata apinya nggak padam, nggak selesai juga. Maka perlu kita cari tahu ya sebabnya, apa sebabnya ini. Mungkin karena pengaruh pergaulan, bisa jadi. Ya, pergaulan, lingkungan dan pergaulan itu yang paling besar, yang paling dominan. Ya, atau karena ada tekanan-tekanan tertentu ya di lingkungannya hingga dia memaksa dirinya untuk ya berbohong, atau karena tontonan yang sekarang sudah jadi tuntunan. Ya, karena ya itu yang termasuk salah satu perkara yang berbahaya adalah tontonan yang berubah jadi tuntunan begitu ya. Itu yang dia ditiru oleh anak. Dan ingat anak ini memang peniru ulung dia. Apa yang dilihat ditirunya begitu ya. Termasuk kebohongan-kebohongan. Wah, ya. Kemudian yang ketiga, faktor ketiga mungkin coba lihat diri kita. Coba kita introspeksi diri kita. Mungkin kebohongan ini berasal dari kita yang mengajarkannya tanpa kita sadari di sini ya. Bukan sengaja ngajari anak bohong ya. Nggak ada orang tua yang sengaja ngajari anaknya bohong. Cuma di sini adalah mereka secara tidak sadar memberikan contoh atau mengarahkan anak itu untuk bohong gitu ya. Nah, untuk menutupi sesuatu. Biasanya kan bohong itu kan untuk menutupi sesuatu ya. Nah, diperlukanlah jurus yang namanya bohong, ya, untuk menutupi sesuatu. Sesuatu yang ditutupi itu bukan berarti harus keburukan. Ya kadang-kadang perkara-perkara biasa, perkara-perkara mubah itu ditutupi dengan kebohongan supaya nggak ketahuan lah begitu ya. Nah, wah baru jajan ini supaya nggak ketahuan bohong. Ini bohong besar itu bermula dari bohong-bohong kecil sebenarnya. Yang menumpuk-numpuk, bertumpuk-tumpuk hingga akhirnya menjadi bohong besar ya. Nah, ya kalau kita lihat orang-orang yang kerjanya tipu sana sini, itu kan bermula dari bohong-bohong kecil. Ya dia coba bohong kecil, wah berhasil, akhirnya dia coba bohong yang besar. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Jadi coba cari tahu sebabnya dan selesaikan dari sebabnya itu, dari akarnya. Ya mudah-mudahan ya kita bisa menyembuhkan penyakit bohong ini pada anak. Dan ini adalah perkara yang kompleks ya, nggak simple. Ya dan upayakan ya ketika kita lihat ada gejala-gejala bohong pada anak itu jangan dibiarkan. Ya, jangan dibiarkan. Ya, karena ini jadi satu penyakit yang sangat berbahaya bagi anak-anak, bagi kita juga. Ya, karena dia akan jadi pribadi yang tertutup ya dan dia kadang-kadang susah untuk dibedakan. Ini yang sangat berbahaya sebenarnya. Antara dia jujur dan bohong itu. Kalau anak bohong kita tahu itu konyol ya. Ya itu mungkin masih mudah penanganannya ya. Wah dia anak ini bohong, kita tahu ini bohong kan gitu ya. Orang tua nggak percaya begitu ya. Yang lebih berbahaya dari itu adalah anak berbohong sementara orang tua ya taunya dia jujur gitu. Nah ini yang lebih berbahaya sebenarnya. Dia bohong, ya kita sangka dia jujur. Artinya ini sudah tingkatan yang expert dalam berbohong gitu ya. Nggak semua orang bohong itu bisa nggak ketahuan gitu ya. Seolah-olah dia jujur ya. Nah demikian itu kan sudah tingkatannya sudah expert dalam berbohong begitu. Nah demikian. Nah sebagian anak itu ya bohongnya itu masih lugu ya, bohongnya lugu gitu ya. Dia bohong orang tuanya tahu begitu. Nah ini lebih mudah. Itu ketika anak itu jatuh dalam kebohongan yang lugu seperti ini, itu cepat ditangani. Sebelum bohong itu menjadi suatu kita katakan keahliannya. Sehingga nggak bisa kita bedakan lagi kapan dia jujur, kapan dia berbohong. Bila mana dia jujur dan bila mana dia berbohong. Nah ini sudah repot orang tua. Ya nggak akan bisa terdeteksi lagi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah demikian. Dan mengenai perincian masalah ini akan dibahas pada babnya insya Allah. Ada beberapa hal ya. Di dalam buku ini di halaman 97 dan seterusnya. Mengapa anak berbohong dan lain-lain itu akan kita bahas pada kesempatan berikutnya insya Allah. Nah demikian. Ya. Iya, baik, syukran jazakallahu khair, dan mungkin ini kendala juga bagi kebanyakan orang tua yang insya Allah nanti akan dibahas ya di pertemuan-pertemuan selanjutnya mengenai hal tersebut. Baik, untuk selanjutnya kami berikan kesempatan yang ingin bertanya di layanan yang telepon. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini? Ya, dengan hamba Allah Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan. Silahkan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Ini Ustaz, saya punya ponakan ini Ustaz. Dia aktif sekali Ustaz. Sampai aktif-aktifnya itu sampai kami tuh kadang kelelahan untuk mengawasi gitu. Jadi kalau kita sudah lelah, kami sudah lelah untuk mengawasi itu kadang dibiarkan untuk bermain di luar. Nah, masalahnya Ustaz, ketika dia sudah bermain di luar itu masuk di rumah itu kadang ada apa ya, ada hal-hal yang kayaknya terbawa dari luar itu sampai ke rumah gitu, sampai kata-katanya juga kadang yang negatif lah ya. nggak apa ya, nggak pantas gitu. Jadi bagaimana ini Ustaz? Baik. Apakah memang kami harus mengawasi juga waktu dia bermain di luar atau bagaimana ini Ustaz? Iya, baik. Solusinya Ustaz. Syukran jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ini anak yang hiperaktif, mungkin ya, iya. hiperaktif. Yang pertama kita soroti dulu tentang kebiasaannya yang hiperaktif ini ya. Nah, di sana ada beberapa kemungkinan yang mungkin perlu kita konsultasikan kepada ahlinya. Terutama kepada mungkin dokter ya, tentang apa ada kelainan begitu tentang sifat hiperaktifnya itu, atau masih dalam batas-batas yang wajar. Nah, karena kita nggak punya ilmunya, ada orang yang ahli di dalam mendeteksi itu, yang mendiagnosa itu, ya mungkin perlu ya kita kita bawa ke dokter psikiater atau jenisnya ya untuk memeriksakan ini. Karena ada sekarang ini banyak kasus-kasus anak-anak yang ternyata autis, perlu penanganan khusus. Jangan telat itu ya, karena anak-anak autis ini sebenarnya bisa ditangani kalau nggak terlambat. Karena sebagian orang tua takut dalam tanda kutip juga malu kalau divonis anaknya itu autis. Sebenarnya nggak perlu takut, nggak perlu malu ya. Ya itu salah satu ujian, musibah, penyakit ya harus kita terima ya. Cuma jangan kita tutupi. Itu yang rugi anak itu sendiri nanti. Ya demi menutupi malu orang tuanya, anak ini jadi korban nantinya. Nah, jadi perlu diperiksakan ke dokter yang berwenang ya untuk menangani itu. Nah, kalau memang divonis autis ada penanganannya ya khusus kan begitu ya. Nah, kalau tidak normal hanya memang aktif aja dia ya, mungkin ada faktor lain. Ya. Saya cerita ada seorang anak yang dikhawatirkan oleh orang tuanya anak ini autis. Karena hiperaktif, sampai meja itu ada kacanya pecah itu dia lompat di situ. Saking hiperaktifnya ya. Orang tuanya berkesimpulan ya bahwa anaknya ini autis. Tanpa memeriksakannya ke dokter. Ternyata setelah satu waktu ada kesempatan mereka bawa ke dokter, dokter memeriksanya ternyata anak ini didiagnosa tidak aktif, tidak autis, normal. Ya, tidak ada gejala autis, tanda-tanda autis, anaknya normal. Berarti ada sebab lain ini. Nah, ternyata usut punya usut, ya ditanyalah orang tuanya apakah anak ini dikasih gadget. Ya ternyata jawabannya apa? Iya, dari kecil mainannya sudah gadget. Nah, maka dokter berkesimpulan itu sebabnya. Ya, dia jadi hiperaktif. Kenapa? Karena sistem kerja otaknya sudah kacau gara-gara gadget. Karena anak-anak ya nggak bisa menangani gadget itu dengan baik seperti orang tua ya. Ya coba lihat anak-anak main gadget ya. Wah, ya sangat fokus kan begitu ya. Yang nggak bisa santai. Memang dia suatu barang baru baginya dan dia berusaha untuk mengeksplornya berlebihan kan begitu. Itu anak-anak ketika berhadapan dengan gadget. Coba lihat matanya. Mata anak-anak itu kalau sudah main gadget. Ya nggak kedip. Lihat hitam matanya itu, bola hitam matanya, coba lihat. Nggak gerak itu sudah, anak itu. Nah, ini berbahaya bagi perkembangan otak anak, ada pengaruhnya. Nah, ternyata itu sebabnya dia hiperaktif itu, ya. Nah, begitu dia berpisah dari gadget, dia macam kita kata melakukan pelampiasan, ya. Nah, demikian. Nah, jadi obatnya kata dokter itu ya pisahkan dia dari gadget. Ya. Jauhkan. Nah, ketika dijauhkan dia dari gadget, hilang itu hiperaktifnya.
Anak ini jadi kalem, jadi tenang, lebih tenang, nggak seperti sebelumnya. Itu gara-gara gadget ya. Ini salah satu sebabnya ya. Kalau itu bukan penyakit, nah demikian. Dan ini jarang atau itu merupakan bawaan lahir. Ya, dia memang hiperaktif kan begitu ya. Nah ini perlulah dilatih. Anak itu bisa dilatih. Ya, jangankan anak ya, binatang yang liar saja bisa jinak kalau dilatih. Nah, hanya saja orang tuanya mungkin malas untuk melatih anak ini. Bisa diarahkan, dia dalam makhluk yang punya jiwa, punya akal, ya normal. Apalagi ini kita bicara normal ya, bukan suatu ada kelainan. Ya itu bisa dilatih. Ya pelan-pelan kita arahkan. Ya ada pengalihan-pengalihan yang perlu kita berikan kepada anak. Ya memberikan kegiatan yang bervariasi, tidak monoton itu salah satu caranya. Kemudian juga pendampingan ketika dia bermain atau ketika dia beraktivitas itu didampingi, ya mengarahkan kepada hal-hal yang positif. Nah itu adalah salah satu cara ya untuk menangani anak-anak yang hiperaktif. Nah demikian. Ya kadang-kadang orang tua itu memberikan satu pengalihan-pengalihan yang justru kontraproduktif. Ya seperti apa? Udah main aja keluar. Ya, itu bukan pengalihan yang produktif ya, itu pengalihan yang kontraproduktif. Ya di luar sebenarnya anak itu di luar butuh pengawasan yang lebih ketat daripada di dalam rumah. Ya. Ya karena kebebasan yang dia rasakan di luar kan berbeda ya, lebih luas daripada kebebasan di dalam rumah. Ya apalagi berhadapan dengan lingkungan dan pergaulan di luar sana ya. Kita tidak sendiri mendidik anak. Ya maka ya tentunya pengawasannya harus lebih ekstra. Ketika kita melepas anak-anak kita keluar, minimal kita tahu kemana anak itu kita lepas, di mana dia bermain, bersama siapa dia bermain. Ya karena anak nggak boleh kita berikan kebebasan untuk memilih lingkungan dan pergaulannya. Orang tua harus ikut campur tangan juga, ya. Orang tua harus ikut campur tangan, harus di sini ikut campur tangan di dalam memilah-milih lingkungan dan pergaulan anak-anaknya. Nah, kalau dia disuruh main di luar, tahukah orang tua mainnya di mana? Ya, dia main di mana? Ya, tapi pergi dia ke PlayStation kan begitu ya. Ya udah pulang-pulang entah apa-apa yang dia ucapkan, ya, entah apa-apa kamus yang dia bawa dari luar, ya. Nah, demikian. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, walaupun demikian di luar itu kan ya kita nggak bisa hindari, pasti dia bawa sedikit banyak perkara-perkara yang negatif. Maka seperti yang kita sudah sampaikan sebelumnya, rumah harus bisa menjadi tempat untuk mensterilisasi semua racun-racun ya energi-energi negatif yang dibawa anak dari luar. Itu harus disterilisasi di rumah. Itu fungsi rumah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Ya memang itu nggak bisa dihindari. Kalau ketika kita lepas anak keluar, pulang pasti banyaklah hal-hal yang aneh-aneh kita dapati. Ya ini perlu kita sterilkan anak itu ya dari racun-racun yang dia bawa dari luar. Tapi kalau racunnya sudah kebanyakan, nah ini harus lingkungannya yang harus dirubah, itu harus diganti ya. Kita harus memberikan lingkungan yang baik untuk anak-anak kita ketika dia berada di luar rumah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.